Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas yaitu perbuatan-perbuatan yang makruh, yaitu karena meninggalkan perbuatan yang disunnahkan dalam solat atau yang menyalahi yang disunnahkan dalam solat. Masuk kita kepada bahasan yang berikutnya adalah makruh kita meninggalkan yaitu bacaan doa setelah membaca tasyahud akhir, yaitu habis kita membaca fil alamina innaka hamidum majid, lantas kita tidak baca doa sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pernah saya sampaikan bahwa ada doa yang disunnahkan kita membacanya habis fil alamina innaka hamidum majid. Apa itu doanya? Dijelaskan dalam kitab Sabilal Muhtadin. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ada hadis dari riwayat yang lain, doa yang dianjurkan itu setelah fil alamina innaka hamidum majid, yaitu Allahumma inni a'udzubika min azabil jahim wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Maka kedua-duanya itu boleh dipilih salah satu untuk kita baca habis kita membaca fil alamina innaka hamidum majid, atau kita tidak hafal salah satu keduanya, maka sekurang-kurangnya orang yang membaca doa habis fil alamina innaka hamidum majid itu yaitu dengan membaca Allahumma ighfirli ummati Muhammad. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, lantas kita tinggalkan bacaan doa yaitu di akhir, yaitu tasyahud akhir, yaitu dengan membaca doa yang saya jelaskan tadi, maka perbuatan yang dilakukan seperti itu adalah hukumnya makruh. So kita kepada yaitu makruh yang berikutnya adalah dilaksanakan dalam solat. Pada pertemuan yang lalu sunnah bagi orang yang melaksanakan sujud, yaitu selain menempelkan keningnya yaitu menciumkan hidungnya ke tempat sujud. Lantas kita tinggalkan yaitu mencium yaitu hidung kita ke tempat sujud, maka perbuatan yang seperti itu juga hukumnya makruh. Kemudian yang makruh berikutnya adalah yaitu membaca ayat Al-Quran tidak pada tempatnya. Disunnahkan kita membaca ayat Al-Quran itu adalah di rakaat yang pertama, di rakaat yang kedua dari setiap solat yang fardu yang 5 waktu sehari semalam. Lantas kalau kita solat sendiri kita tinggalkan membaca ayat Al-Quran itu, atau kita solat berjamaah imam tidak dibacanya itu, maka perbuatan itu juga makruh. Termasuk juga di dalamnya sebagaimana tadi yang saya jelaskan, yaitu membaca ayat Al-Quran itu dibacanya yaitu sewaktu dia melaksanakan ruku, atau sewaktu dia membacanya itu dibacanya i'tidal. Walaupun kadang ada yang kita baca di waktu ruku itu adalah ayat tentang doa, tapi kalau kita niatkan ayat Al-Quran itu dengan niat baca Al-Quran walaupun doa, maka hukumnya adalah makruh. Sebagaimana saya contohkan waktu ruku, ada orang membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walaupun itu adalah doa, tapi sewaktu dia ruku itu dia niatkan itu adalah baca Al-Quran, maka perbuatan yang dia lakukan seperti itu adalah hukumnya makruh. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, makruh yang berikutnya adalah yaitu sewaktu kita melaksanakan ruku, yaitu lebih tunduk dari ruku yang biasanya. Kita yang ruku yang dianjurkan, yang paling afdol dalam ruku itu adalah menyampaikan kedua tangan ke lutut dengan meluruskan siku, yaitu seakan-akan belakang kita itu adalah datar. Lantas ada orang yang ruku yaitu dilebihkannya tangannya melewati lutut sampailah ditempelkannya tangannya itu ke betis, maka condonglah belakangnya itu sewaktu dia melaksanakan ruku, maka perbuatan yang demikian itu adalah juga makruh.
Dan makruh yang berikutnya adalah bagi yang laki-laki kalau dia mengangkat takbiratul ihram tertutup telapak tangannya, maka dengan tertutup telapak tangannya itu perbuatannya makruh, kecuali yang perempuan. Kenapa? Dengan menutup telapak tangan itu ihtiyat, yaitu menjaga, dikhawatirkan nanti waktu takbiratul ihram kalau tidak ditutupnya bergeserlah penutup auratnya, itu nampaklah auratnya, maka batallah solatnya. Maka melebihkan menutup aurat itu dengan menutup telapak tangan bagi perempuan itu bukan hukumnya makruh. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kemudian makruh yang berikutnya adalah orang yang mengucapkan salam. Kata dijelaskan dalam kitab ini, orang yang mengucapkan salam, habis mengucapkan salam ke kanan, tapi baliknya terlalu cepat, seperti berbaliknya kepala rubah melihat orang lain atau melihat yang lain, maka perbuatan yang seperti itu hukumnya makruh. Maka yang dianjurkan adalah kita mengucapkan salam itu setelah kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, baliknya tidak terburu-buru, maka baru kita mengucapkan salam yang berikutnya, yaitu salam yang kedua dari solat. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yaitu yang dimakruhkan berikutnya dalam solat. Yang dimakruhkan berikutnya dalam solat adalah orang yang turun sewaktu mau sujud itu adalah seperti ba'ir, yaitu seperti keledai. Yang bagaimana yang maksud seperti keledai? Yaitu adalah tangan lebih dahulu sampai ke bumi baru meletakkan lutut. Maka oleh sebab itu dalam mazhab Syafi'i yang sunnah itu adalah meletakkan lutut dulu, baru meletakkan tangan, baru meletakkan yaitu dahi sewaktu kita melaksanakan sujud. Maka oleh sebab itu menurut mazhab Syafi'i adalah bagaimana cara kita turun untuk melaksanakan sujud, yaitu meletakkan mana yang paling bawah lebih dahulu, baru yang terakhir adalah bagian atas. Mana yang paling bawah lebih dahulu adalah letakkan dulu lututmu, kemudian setelah terletak lututmu baru letakkan tanganmu. Kemudian sudah diletakkan tanganmu, barulah kau letakkan keningmu. Itu cara sujud yang paling abdul menurut mazhab Syafi'i. Lantas tidak dibuatnya seperti itu, didahulukannya tangannya baru lututnya, maka perbuatan yang seperti itu adalah makruh. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang terakhir yang dimakruhkan yaitu sewaktu kita melaksanakan solat karena menyalahi perbuatan sunnah adalah yaitu sewaktu kita sujud, yaitu menempelkan siku yaitu ke tanah seperti yaitu sujudnya anjing. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini aja pertemuan kita pada kali ini. Makasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.